Shalom, perkenalkan nama saya Septriano Nusuke dengan NIM 71 2024 172 dari Fakultas Teologi. Di sini saya akan membuat video mengenai kekristenan di Pulau Sabu Raijua, yakni salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Video ini dibuat untuk menjawab tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia yang diampu oleh Pendeta Suwarto. Pertama-tama mari kita mengenal terlebih dahulu Kabupaten Sabu Raijua. Sabu Raijua merupakan satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 3 pulau, yang dimana 2 pulau berpenghuni yaitu Pulau Sabu dan Pulau Raijua, sedangkan Pulau Dana merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari 6 kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liai, dan Kecamatan Sabu Mesara, dan Kecamatan Sabu Raijua, yaitu Raijua atau pulau tersendiri itu. Ya, di sini kita akan melihat beberapa agama yang ada di Kabupaten Sabu Raijua. Yang pertama itu Protestan, Katolik, Islam, dan ada juga kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan awal yang ada di Kabupaten Sabu Raijua atau biasa disebut dengan kepercayaan Jingitiu. Mayoritas masyarakat Sabu Raijua itu memeluk agama Kristen Protestan yang sekarang di bawah naungan Gemit. Mata pencaharian orang Sabu atau penghasilan orang Sabu itu mayoritasnya yaitu bertani, yang dimana kalau laki-laki itu iris tuak atau mengurus hewan ternak, sedangkan perempuan itu mengurus rumah dan menenun kain tradisional. Kalau berkebun itu merupakan pekerjaan keduanya. Kami sebagai masyarakat Sabu Raijua masih sangat kental dengan adat yang dimana seperti posisi rumah, ritual-ritual, kelahiran, pernikahan, bahkan kematian, itu semua masih diatur dalam adat istiadat kami. Kami Sabu Raijua tidak hanya dikenal dengan budaya yang begitu luar biasa, namun juga dikenal dengan cium hidung, yang dimana cium hidung ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada sesama manusia. Orang Sabu sangat memaknai budaya cium hidung ini, yaitu atau biasa kami sebut dengan hengat dong, sebagai bentuk penghormatan, penerimaan, rasa syukur, mengikat tali persaudaraan, dan juga indikasi dan dalam menyelesaikan masalah. Jadi makna atau arti dari cium hidung ini tidak hanya secara harafiah saja, tetapi maknanya sangat mendalam dalam kehidupan kami masyarakat Sabu Raijua. Di sini kita akan masuk dalam kekristenan di Sabu Raijua. Kekristenan di Sabu Raijua tidak terlepas dari misi Belanda, yang dimana pada saat itu Kristen atau Belanda sedikit mengalami kesulitan dalam menjangkau pulau kami, yang dimana pulau ini bersampingan dengan pulau terselatan Indonesia yaitu Pulau Rote. Jadi Belanda masuk terlebih dahulu ke Pulau Timur atau Kupang, sekarang dikenal dengan Kupang. Jadi di sana terlebih dahulu baru ke Pulau Sabu. Aksesnya itu sekarang masih sedikit sulit, yaitu walaupun keduanya sama lewat jalur laut dan jalur udara, namun masih sangat kurang terjangkau. Di sini pada tahun 1861 kekristenan masuk ke Pulau Sabu, yang dimana pada saat itu seorang yang bernama D.S. J. Gronovius dari utusan misionaris Belanda diutus untuk melayani kami jemaat di Sabu Raijua. Pada saat itu, kalau tidak salah dari catatan-catatan terdahulu, pada awalnya kekristenan sudah masuk di Pulau Sabu, yaitu dibawa oleh Portugis. Namun kalau tidak salah itu misi Katolik, yang dimana mengalami kegagalan sehingga banyak jemaat yang terlantarkan. Namun pada saat itu kembali kekristenan sudah masuk, namun kembali lagi pada kepercayaan Jingitiu. Nanti kita akan bahas mengenai Jingitiu sekilas. Jadi Gronovius diutus dari timur, yakni misionaris Belanda, untuk melayani kami di Sabu Raijua pada tahun 1861. Tentu kami yang memeluk agama kepercayaan Jingitiu sulit untuk menerima kekristenan, walaupun pada saat itu beberapa orang Sabu atau tokoh-tokoh adat sudah memeluk agama Kristen. Namun bisa dikatakan itu hanya Kristen KTP, yang dimana adat dan budaya kami masih dilestarikan begitu. Misi Kristen awalnya menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu yang dimana kami sangat kental dengan adat dan budaya tadi. Kami sangat menjunjung tinggi sistem adat seperti hubi, yaitu garis keturunan dari ibu, dan udu atau klan, yang dimana ada beberapa udu di Sabu Raijua. Namun di sini kekristenan tidak hanya mengalami begitu saja lalu selesai, tapi tidak. Mereka masih tentu namanya mengkristenkan misi dari Belanda, tidak hanya menjajah secara untuk mendapatkan ekonomi saja, tetapi menyebarkan
agama Kristen juga. Jadi mereka punya strategi sama dengan strategi di daerah-daerah lain yang dimana melakukan pendekatan-pendekatan baik secara sosial maupun budaya, yang dimana mereka mendirikan pos-pos belajar dan pos-pos kesehatan untuk melayani masyarakat agar mudah diterima. Namun strategi penting di sini yaitu proses inkulturasi yang digunakan oleh bangsa Belanda, yang dimana mereka memasukkan Kristen dalam nilai-nilai budaya yang kerap sekali kami gunakan simbol-simbol yang menunjukkan kepada ajaran-ajaran Kristen, yaitu mereka menggunakan, kalau dalam bentuk rumah orang Sabo itu ada namanya lataro, yaitu lataro itu seperti salib atau tiang utama dalam rumah, sehingga orang misionaris Belanda menggunakan, atau Kristen sekarang ini menggunakan tanda ini sebagai tanda salib. Lalu ada ini semacam mesbah di depan rumah itu untuk mempersembahkan korban persembahan. Ada juga yang dikenal dengan ayah, ibu, dan anak. Nah, Kristen sering menjelaskan ini sebagai Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Pencipta, Allah Anak, Penyelamat, dan Allah Roh Kudus, yaitu menyertai. Oleh karena itu, dari proses inkulturasi ini, kekristenan mulai diterima. Sehingga pada tahun 1870-an itu gereja di Sabu sudah mulai terbentuk. Ada kalau tidak salah ada 5 gereja yang berdiri mulai dari tahun 1870. Ada yang pertama itu ada gereja Yeruel Sebakota yang berdiri pada tahun 1870. Lalu ada gereja Sesawile Derai Mewide yang berdiri pada tahun 1872. Lalu ada gereja Immanuel Borai yang berdiri pada tahun 1873. Ada gereja Ebenezer Ege yang terdapat di wilayah Liaib yang berdiri pada tahun 1874. Dan ada gereja Ebenezer Mania yang berdiri pada tahun 1876. Nah, 6 gereja ini berdiri di wilayah Saburai Jua, yaitu masing-masing di satu kecamatan, satu gereja, sehingga sangat menjangkau kekristenan berkembang dengan baik. Nah, proses inkulturasi ini tidak hanya berdampak demikian, tapi sangat berkembang, yang dimana tidak hanya proses inkulturasi ini yang dilakukan, namun ada satu pendekatan lagi yang dimana kekristenan masuk itu melalui misionaris ini dengan menggunakan pendekatan kepada kepala-kepala suku, sehingga sangat mudah diterima, atau kepala suku, pemimpin-pemangku adat di setiap wilayah di Sabu, seperti Sabu Liai, Sabu Mesarai, Sabu Barat, Sabu Timur begitu. Jadi sangat mudah diterima oleh masyarakat dengan proses inkulturasi dan penginjilan kepada para pemimpin-pemimpin tersebut. Misi kekristenan, misi misionaris yaitu misi RZG, yang para misionaris Belanda atau dari Netherlands Zendelingenootschap, yaitu atau NZG, itu misionaris dari Belanda, tidak hanya menggunakan proses inkulturasi tadi, namun peran mereka tidak begitu saja, tapi kekristenan berhasil di Sabu itu oleh karena peran guru-guru roh lokal juga, yang dimana ada, kalau di wilayah Mesara itu ada Amalepe Ju Buki dan istrinya yang membantu untuk menyebarkan agama Kristen, atau mereka adalah pemimpin adat wilayah Mesarai, sehingga mereka itu sangat mudah untuk membangun sekolah, membangun pos-pos kesehatan untuk para misionaris begitu, untuk lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun ada pendeta setelah mendirikan gereja, yaitu pada tahun 1872 tadi, ada pendeta dari Kupang yang turun ke Sabu untuk melayani baik sebagai pendeta maupun sebagai guru sekolah. Hal ini beliau digaji oleh Amalepe Jubuki tadi dengan gaji per bulannya itu 12 gulden. Nah, kalau di wilayah Menia itu ada misionaris yang bernama Mateus Tefer, yaitu yang masuk pada wilayah Sabu Tengah. Ada guru-guru lokal yang ada di Ebenezer Menia atau gereja Ebenezer Menia yang didirikan pada tahun 1876 tadi. Ada Paul Tahupuri, yaitu orang Mesara yang pindah ke sana, dan ada Peter Lakahena, yaitu pindahan dari Seba, dan satu orang lagi yaitu David Lambuan. Di Yeruel Sebakota atau Sabu Barat terdapat juga guru-guru Injil atau guru-guru lokal yang melayani di sana, seperti Yeruel Sebakota yang didirikan pada tahun 1870 ini merupakan awal atau gereja pertama yang didirikan oleh para misionaris dari Belanda, yaitu Willem Matthäus Donsleer, yang dimana beliau ini mendengar
beliau adalah pendeta jemaat Kupang. Beliau mendengar bahwa ada orang Kristen di Sabu, namun misi Katolik yang awal tadi itu gagal sehingga masyarakat kembali pada kepercayaan awal. Nah, dari sinilah Kristen mulai cikal bakal Kristen atau gereja-gereja yang ada di Saburai Jua. Lalu ada gereja Immanuel Botahe, yaitu yang didirikan pada tahun 1873 tadi dengan para misionaris tetap Matius Tefer. Lalu ada guru-guru lokal juga seperti Ama Pigat Ara yang merupakan kepala suku atau Raja Dimu yang sebelumnya dibaptis oleh pendeta William Matius Doslear pada tahun 1871. Kemudian di wilayah Liaya atau Gereja Ebenezer EG yang didirikan pada tahun 1874, orang lokal atau guru lokal yang menerima baptisan pertama di sana yaitu Ama Amumanu beserta keluarganya. Beliau pertama kali dibaptis oleh para misionaris yaitu Matius Tefer tadi. Dari gereja-gereja ini timbul atau muncul gereja-gereja yang sekiranya dapat bertambah banyak begitu dengan sekolah-sekolah Kristen juga, bukan rumah sakit, puskesmas, pos-pos kesehatan yang melayani masyarakat hingga pada saat ini berkembang. Dengan semakin meluasnya penerimaan masyarakat terhadap ajaran Kristen, berdirilah gereja-gereja lokal yang kemudian menjadi bagian dari Sinode Gemit sekarang. Gereja Masih Injili di Timor atau Gemit memainkan peran penting dalam konsolidasi pelayanan dan pengembangan gereja di Pulau Sabu, yakni pada awal sejak abad ke-20 sampai saat ini. Namun tetap kekristenan di Sabu terus berkembang, tidak hanya dalam bentuk ibadah, tetapi juga dalam bentuk pelayanan sosial, pendidikan, dan pengembangan masyarakat. Lanjut, kehadiran Injil di Tanah Sabu sangat membawa dampak yang sangat besar, bukan hanya dalam aspek rohani saja, tetapi juga dalam perubahan sosial dan budaya. Identitas masyarakat Sabu mengalami transformasi yang dibawa oleh ajaran Kristen, tanpa sepenuhnya menghapus unsur budaya lokal yang masih lestari hingga saat ini. Namun tetap ada sedikit beberapa perubahan yang dibawa oleh kekristenan seperti proses pemakaman yang dimana kami orang Sabu jika menguburkan orang mati itu sebenarnya kuburannya itu bulat dan tidak menggunakan peti.